الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu. Bermula hadis yang ketiga. An Jabirin, dari sahabat Jabir, radhiya, semoga meridhoi, siapa Allah anhu, dari sahabat Jabir. Qala, berkata siapa Jabir, qala, berkata, rajulun, seorang laki-laki, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma Uhudin, di hari perang Uhud, ara'aita, apa pendapat engkau ya Rasulullah, in kutiltu, jika terbunuh aku, fa aina ana, maka di mana aku. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati, di surga. Fa alqa, kemudian melemparkan siapa rajul, tamaratin, akan beberapa butir buah kurma, kunna, yang ada apa tamarat, fi yadihi, di tangannya, di dalam tangan atau di genggaman tangannya rajul. Summa, kemudian qatala, berperang, ikut berperang, hatta kutila, sampai terbunuh, mati syahid. Muttafaqun alaih. Di hari-hari, di antara hari-hari perang Uhud, ada seorang laki-laki datang, atau seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau saya terbunuh di perang yang engkau ikut hari ini, menurut pendapat engkau ya Rasulullah, saya akan ada di mana? Rasul menjawab, engkau pasti masuk surga, engkau ada di surga. Mendengar
sabda Rasul, perkataan Rasul, laki-laki yang sedang memegang beberapa butir kurma. Laki-laki ini sedang makan, lemparkan makan, langsung turun ke medan laga, ikut berperang habis-habisan demi menegakkan agama Allah, berperang jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sahabat ini terbunuh, tewas di medan perang sebagai seorang syuhada. Dari hadis ini anak-anakku, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu keyakinan kepada para sahabat bahwa surga itu adalah ada, bahwa kebaikan itu ada balasan, dan perang jihad itu tidak ada balasan lain kecuali surga. Lalu bertanya di antara kita, apakah kita bisa mendapatkan kemuliaan jihad, mendapatkan surga Allah seperti sahabat ini? Indonesia dalam keadaan aman, apakah kita bikin rusuh dulu perang dengan musuh? Tentu tidak, anak. Kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah, Indonesia menjadi negara yang aman. Aman itu salah satu nikmat besar. Apalah gunanya kita banyak harta tapi dalam keadaan perang, mau beli apa-apa susah karena keadaan perang darurat. Pabrik tutup, pertanian runtuh, semua nggak ada kalau perang. Maka kita syukuri ini nikmat kemerdekaan, nikmat keamanan. Lalu bagaimana? Ada sebuah hadis yang tentu sangat populer. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa orang keluar, man kharaja fi talabil ilmi, keluar fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji, sehingga dia kembali. Orang-orang yang mencari ilmu itu di dalam hadis ini dikatakan sebagai seorang fisabilillah, seperti orang yang ikut dalam perang melawan musuh-musuh Allah. Maka kalau ada santri misalnya meninggal di pondok dalam keadaan dia sedang bersungguh-sungguh belajar mencari ilmu, itu syahid. Kita hari ini merasa turut prihatin, bersedih belasungkawa. Teman-teman kita di Pondok Al-Khazini Sidoarjo meninggal dalam keadaan sedang sholat asar hari Kamis, berpuasa Kamis. Tertimpa runtuhan, bangunannya rubuh. Yakin itu syahid. Tentu kalau di mata kita kan kasihan. Ya, ada yang masih kecil, meninggal seumuran kelas 1. Tapi kalau indah Allah, dan di sisi orang yang meninggal tersebut itu kemuliaan, karena dia sudah dipastikan mendapat surga Allah Subhanahu. Diceritakan oleh Haikal yang selamat dari reruntuhan itu,
selama 3 hari di bawah reruntuhan itu, dia belum buka, ngobrol sama temen yang sama-sama kena reruntuhan itu. Harusnya kita ini buka ya, karena maghrib. Tapi apa itu luar biasa. Saya sampai mendengarnya juga dari kisah itu. 2 orang anak santri yang terkena reruntuhan itu tidak bisa kemana-mana, orang semuanya kena, tapi dia masih hidup. Masih ngobrol tuh. Jadi pas maghrib harusnya le tuh apa ya? Kalau kita ya bahasa panggilan begitu. Harusnya kita ini buka puasa ya. Tapi ya nggak bisa kemana-mana, kata terhimpit rerut. Sampai yang satu Haikal ini menahan kencing selama 3 hari. Pengen pipis ditahan. Ditanya mengapa? Ditahan. Karena kalau saya pipis di sarung di atas, di pakai pakaian ini kan najis, saya nggak bisa sholat. Masya Allah. Orang dalam keadaan susah, orang masih dalam keadaan celaka, kena musibah, tidak ada puasa, masih ingat sholat. Ketika tim SAR datang mau menjemput, karena tidak mudah runtuhannya itu 4 tingkat. Haikal sedang membaca sholawat di hari ketiga, membaca sholawat yang di dalamnya ada permohonan maaf dari dosa gitu. Takfiru dunuba la yaghfiru dunuba illa anta. Saya bilang, ya Allah, Haikal kamu tuh udah gak ada dosa, masih minta maafin dosa. Lah kita ini yang di luar, ya kita yang kata orang nyantri kok banyak dosa. Ya saya yang dikatakan orang ustaz banyak dosa, kamu gak ada dosa. Lagi puasa, sholat asar terkena musibah tanpa ada ngeluh. Justru meminta kepada Allah diampuni dosa. Itu hebat. Itu kelas itu itu berkelas. Santri-santri berkelas. Kita harus acungkan topi kepada santri-santri yang seperti itu. Itu santri sungguh. Masih ingat sholat dalam keadaan apapun. Masih tahu bagaimana menjaga najis. Itu santri berkelas. Imannya kuat. Bahkan ketika dia sedang puasa dan belum sempat berbuka, apa yang dia kumandangkan, lantunkan sholawat meminta maaf atas dosa-dosanya. Padahal masih santri kecil. Itu luar biasa. Ini contoh buat kita. Santri itu jangan banyak mengeluh. Kita biasakan diri kita hidup dalam keadaan sederhana. Santri ini adalah seseorang yang bisa hidup dalam keadaan kesederhanaan. Maka akan beda kalau santri yang borjuis kalau bahasa orang Jampang, yang hedon. Hedon? Hedon mah itu loh, mie, itu udon Jepang. Biasakan, jangan banyak keluh. Tentu dibanding kita hari ini, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan umur, kesempatan. Itulah gambaran-gambaran santri sejati. Mungkin saya saja belum tentu seperti Haikal.
punya keimanan hebat, kelas. Ini adalah contoh buat kita dalam keadaan sehat, keadaan tidak ada aman, tidak ada apapun, belajar dengan baik, masih aja banyak keluh. Betul. Nah, itu kalau kita lihat mereka santri-santri kelas, imannya hebat, kuat. Dalam keadaan kena musibah, badan penuh simbah darah, puing-puing keruntuhan, masih nahan pipis karena takut najis. Luar biasa. Dan melakukan sholat. Masih dalam 3 hari itu melakukan sholatnya. Dia di bawah reruntuhan. Ini orang-orang yang punya keyakinan terhadap akhirat. Hari ini mungkin semua orang beriman kepada Allah, tapi kualitas keyakinannya terhadap akhirat, kualitas keyakinan terhadap kebaikan bervariasi, Maka kita berbuat baik itu di antara hati itu, di antara iya atau tidak, di antara percaya atau tidak terhadap bahwa kebaikan itu akan Allah balas. Sekecil apapun Allah akan membalas apa yang kita amalkan, berbuat dalam kebaikan kita. Maka sahabat ini sedang makan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya mati ya Rasulullah, saya dimasukkan kemana sama Allah? Saya ditempatkan di mana sama Allah? Fil jannah, kata Rasul. Kamu di surga kalau itu dilempar, ditinggalkan semua makan, menyongsong satu kebaikan yang dia yakini, kematian syuhada. Jadi ini adalah contoh-contoh iman yang luar biasa buat. Ketika gurunya menjelaskan, nak, hidup di pondok itu banyak berkah, banyak pahala. Itu kan kita masih setengah-setengah iya. Opo iya enggak. Terkadang kita masih ragu, saya pondok itu mau jadi apa? Ada seperti itu. Orang tuanya ya santri, ya Allah ya Rabbana, kita kalah sama Haikal, masih kecil tapi keimanannya luar biasa. Jangan sampai terbersit di dalam hatimu ketika mondok itu, saya mau jadi apa? Ada keraguan di dalam hatimu kita mondok. Tidak ada sekolah, kata guru kami, tidak ada sekolah yang menjamin nasib seseorang. Sekelas universitas tinggi favorit tidak bisa menjamin mahasiswanya jadi apa. Pondok juga tidak bisa. Tetapi anak-anakku, ketika engkau sudah mengisi hatimu dengan akhlak, kepalamu dengan ilmu, insya Allah kamu hidup tidak akan sulit di dunia. Imam Syafi'i mengatakan, malam yadullah ta'allumi sa'atan tajaru abdullah jahidullah hayati. Kalau orang nggak pernah merasakan susahnya mencari ilmu, maka siap-siap dia akan merasakan sengsaranya hidup selama-lamanya. Maka ilmu itu penting. Hari ini engkau adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah sebagai fisabilillah, orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Kamu yakini, kamu hidup belajar di pondok dengan baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat berkah, bisa. Ketika kau memikirkan pahala Allah guyurkan kepada diri. Lulus berhasil, kamu berkah, kamu nanti jadi apa Allah tempatkan. Kalau sekolah militer itu yang nempatin siapa?
Ya militernya, kamu bertugas misinya ke sana, ya kan? Misinya ke sana. Nah begitu. Kamu nanti Allah kemana? Apakah kamu ke Eropa atau ke Jazirah Arab atau kemana? Atau ke pelosok-pelosok kampung, itu sama saja. Dakwah al-Islam. Maka harus siap-siap dalam segala keadaan. Sederhana. Hidup sederhana. Itu adalah contoh buat kita bahwa seseorang itu kalau sudah yakin innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik itu pasti punya pola pikir yang baik. Orang yang berbuat baik itu pasti dia memiliki keyakinan yang baik. Keyakinan hati yang baik, pola pikir yang baik, melakukan kebaikan. Dan dia adalah orang yang mencintai kebaikan. Muhsinin adalah orang-orang yang mencintai kebaikan. Muhsinin adalah orang-orang yang tidak mau enggan kalau sampai lewat darinya kebaikan. Kebaikan baginya adalah segala sesuatu. Berusaha, berupaya ada kebaikan diamalkan. Itulah muhsinin, orang-orang yang punya keyakinan baik. Keyakinan yang baik itu adalah keyakinan di mana dia yakin dengan apa yang Allah sampaikan dan Rasulullah ajarkan kepada kita tentang bagaimana kita ini tugasnya adalah beramal baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak, kata surah Al-Asri, manusia itu ada dalam kerugi. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu niscaya berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Tugas kita itu iman dan beramal soleh, beramal baik. Kita lihat nanti ada di dalam bab ini seorang pahlawan di dalam Islam dari kalangan sahabat. Namanya Abu Dujana. Siapa? Abu Dujana. Ini sosok heroik di mana sahabat yang punya keberanian luar biasa. Rasulullah SAW saja mengagumi sahabat ini. Ciri khasnya sahabat ini suka mengikat kepalanya dengan kain warna merah. Kalau turun ke medan perang Ustaz Fatih, tidak pernah kayaknya ada rasa takut, ada rasa sakit. Itu diceritakan, ini tombaknya masih aja. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya keyakinan yang betul-betul. Karena pengen sekali saya mati syahid. Seperti itu. Die hard. Ar-Rabi'u, hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu, semoga meridhoi siapa Allah anhu, dari Abu Hurairah. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, jaa, datang siapa rajulun, seorang laki-laki, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata siapa Nabi kemudian berkata siapa rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayus sadaqati,
sedekah yang mana a'dhamu yang paling besar, ajron apanya pahalanya. Qala ayus sadaqati sedekah yang mana a'dhamu yang paling besar, ajron apanya pahalanya. Qala berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa, itu hendaknya kamu memberi sedekah atau bersedekah. Wa anta sahihun, dan sedangkan bermula engkau sahihun itu orang yang sehat, syahihun orang yang nyirit, orang yang sehat, orang yang nyirit. Takhsha yang takut siapa engkau al-faqr akan fakir. Wa ta'mulu dan berharap siapa engkau al-ghina akan kaya. La tumhilu, jangan engkau remehkan, hatta sehingga, jangan engkau tunda remehkan, hatta sehingga ida balagot, balagta apa balagot? Balagot. Hatta sehingga ida balagot, sampai al-hulquma akan kerongkongan. Ku tak berkata engkau li fulanin, bagi si fulan kada seperti ini, wa li fulanin, dan bagi si fulan kada seperti ini, wa qad kana li fulanin, dan sungguh kana ada li fulanin bagi seseorang si fulan kada seperti itu. Muttafaqun alaih. Al-khamisu, hadis yang kelima, an Anasin dari Anas, radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhu dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhada itu mengambil, saifan akan sebuah pedang, yauma Uhudin di hari perang Uhud. Faqala kemudian berkata, bersabda siapa Rasulullah, man siapa, ya'khudu yang mau mengambil, mindi dariku, hada ini pedang. Man siapa, ya'khudu yang mau mengambil, minni dariku, hada ini pedang. Fabasatu maka merentangkan para sahabat, siapa para sahabat, aidiyahum akan tangannya. Kullu insanin, setiap orang, minhum dari para sahabat, yaqulu itu berkata, ana aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ya'khudhu bihaqqihi, paman maka siapa orang, ya'khudhu yang mengambilhu akan saib, bihaqqihi dengan haknya. Fa ahjama kemudian terdiam, al-qaumu siapa kaum sahabat. Faqala kemudian berkata siapa Abu Dujanah, sahabat yang bernama Abu Dujana, radhiya
semoga meridhoi siapa Allah anhu dari Abu Dujana. Ana bermula aku, akhudu akan mengambil siapa aku, hu akan Saif, bihaqi dengan haknya. Fa'akhoda kemudian mengambil siapa Abu Dujana, hu akan Saif, fafalako dan membelah siapa Abu Dujana bihi dengan Saif, hamal musyrikina akan barisan orang-orang musyrikin. Rawi meriwayatkan hu akan hadis siapa Muslimun Imam Muslim. Ismu Abi Dujanata, nama Abu Dujana itu Simak bin Khorsyata, namanya Simak bin Khorsyah. Qauluhu ahjamal qaumu, ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahjamal qaumu ayat tawaqaf. Jadi rawi itu menceritakan ahjama. Ahjamal qaumu, apa makna ahjamal? Tawaqaf, diam. Wa falaqa bi aisyaqqa hamal muslimin. Di satu hari di masa perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah pedang. Ini pedang keramat, pedangnya keramat. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang mau mengambil pedang ini? Semua sahabat mengacungkan tangannya dan berkata, saya ya Rasulullah, saya mau ambil. Lalu Rasulullah meneruskan sabdanya, faman yakhuduhu bihaqqi, orang yang mengambil pedang ini harus berikan hak pedang. Lumuri darah pada pedang ini dengan darah-darah musuh. Semuanya diam, berat. Dikirain pedang buat ngambil bambu di kebun. Enggak. Ini siapa yang mau megang ini, kata Rasulullah, berikan hak pedang. Jatuhkan musuh-musuh kafir itu. Semuanya terdiam. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana berkata, ana akhudhu bihaqqi, saya akan mengambilnya dan memberikan haknya ya Rasulullah. Lalu dia mengambil dari tangan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pedang tersebut. Langsung dia pergi berangkat bersama Rasulullah dan loncat, di riwayat itu loncat ke medan perang, maju. Abu Dujana dengan terikat kepalanya itu kayak orang tidak ada urat takutnya, kalau orang Betawi bilang begitu. Dia maju, orang kan dia maju menerjang barisan pasukan musyrikin, masuk di tengah-tengah sampai terbelah. Bukan, kan harusnya ya pasukan itu kan lebih banyak. Harusnya yang takut yang sendiri dong. Ini enggak, malah pasukannya jadi terbelah. Takut sama Abu Dujana. Sampai ujung dari barisannya. Keramat ini pedang. Rasulullah yang ngasih. Tapi yang tentu ini juga keberanian dari seorang sahabat Abu Dujana. Meninggal syahid. Masih bisa ngobrol. Ini sayatan-sayatan, tusukan-tusukan pedang, panah. Masih ngobrol Abu Dujana. Masih ngobrol sama Rasulullah. Padahal mengapa seperti itu? Ya begitulah contoh-contoh orang yang begitu yakin terhadap kebaikan. Ada kebaikan kehidupan setelah dunia itu akhir.
Ada kesenangan kehidupan ini setelah kesenangan hidup dunia. Ya. Kita kan habiskan seolah-olah dunia ini adalah segala-galanya. Padahal tidak. Kenikmatan surga itu kalau ditimbang dengan kesenangan dunia seluruhnya tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Maka mereka itu punya keyakinan. Nah, harusnya kita ini belajar. Dan mudah-mudahan Allah titipkan rasa itu, iman itu ke dalam hati kita. Apapun kita ditempatkan, kata Ibnu Athaillah, maqamuka haitsu aqamak. Kedudukanmu, tempatmu hari ini adalah sesuatu yang Allah takdirkan baik untuk dirimu, untuk menempat tempat itu. Maka kesempatan ini gunakanlah berbaik. Manfaatlah, menularkan kebaikan-kebaikan di orang sekitar kita. Kalau kita ditempatkan sebagai santri, tularkan kebaikan itu di tempat-tempat kita, teman-teman santri. Sebarkan kebaikan itu. Kalau kita diamanahkan untuk menjadi tenaga pengajar, memberikan ilmu, gunakanlah kesempatan itu untuk menularkan kebaikan dan memperbaiki diri kita. Karena Allah itu maha baik dan Allah itu mencintai kebaikan. Innallaha jamal yuhibbul Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka anak-anakku, semua dari kita berdoa kepada Allah pagi hari ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita di dunia ini menjadi golongan orang-orang muhsinin, orang-orang yang punya keyakinan bahwa kebaikan adalah baik, orang yang mempunyai pola pikir, pikiran yang selalu baik, positif tinggi, dan tentunya adalah orang-orang yang ringan untuk berbuat amal baik. Dan kita adalah orang-orang pecinta-pecinta kebaikan. Semoga Allah tempatkan kita pada tempat yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagi orang yang baik itu sinarnya silaunya sinar matahari tidak menjadi halangan, bahkan justru jadi dorongan untuk memejamkan mata sejenak dalam bisa senyumnya bisa. Kamu tidur ya nak? Enggak, saya dengerin kok apa ceramah. Terus itu matamu terpejam. Ini hanya menghalau daripada silaunya sinar matahari Ustaz. Tapi kok kedengaran ada suara orang tidur. Oh, itu mungkin pendengar Ustaz. Padahal memang mendengar dia. Itu contoh dulu ya, santri-santri yang. Tapi anak-anakku, ala kulli hal, kita ini harus bersyukur kepada Allah, berada dalam lingkungan baik insya Allah. Yakin, mari kita gunakan. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, intahizil fursata wahdar fautah. Terus apa? Tulisannya apa? Betul? Saya lupa itu. Apa? Apa gimana? Ya, pelan-pelan. Benar, saya lupa pada satu. Intahizil fursata wahdar fautah. Terus? Hah? Yang kenceng saya gak di Pabulugul Izzi. Nah, ini kuncian hidupnya. Intahizil fursata wahdar fautah. Gunakanlah, kata anak yang pojok. Dikirain apa tuh, udah minta doa tadi mau tutup majelis, kok ngomong lagi, itulah apa? Mohon maaf ya. Intahizil fursata wahdar fautah. Gunakanlah kesempatan dan hati-hatilah, waspadalah dari kehilangan kesempatan. Hari ini bukan hari kemarin. Hari ini bukan hari esok. Mungkin seragamnya sama yang dipakai hari ini dengan besok, tapi kesempatannya berbeda. Nah, mungkin tempat yang kamu tempati itu juga, kelasmu yang kamu duduki ya kursimu itu juga. Tapi hari besok, hari ini dan hari kemarin itu berbeda.
kesempatan itu senantiasa Allah berikan. Ayo, ini kesempatan buat kamu. Berbaiklah, berlombalah dalam kebaikan. Fabulughul izzi fi nailil kursi. Karena kemuliaan seseorang itu akan sampai ketika dia bisa mempergunakan kesempatan-kesempatan itu. Jangan lepaskan kesempatan itu. Mumpung sehat, mumpung dikasih kecerdasan sama Allah, jangan malas, hafalkan. Nanti Allah tanya, mengapa kamu tidak mau menghafal? Pada aku sudah kasih nikmat, kamu cerdas, kamu gampang hafal, kamu cepat paham. Nanti orang-orang yang seperti itu harus mempertanggungjawabkan loh, karena itu nikmat. Maka kata guru kami, belajar itu adalah mensyukuri nikmat Allah di antara nikmat diberikan orang. Otak dari mana otak? Bisa berpikir. Dari mana? Dari Allah. Nikmat. Cara bersyukurnya gini. Pakailah untuk mikir. Mikir apa? Mikir kebaikan. Mikir bagaimana menuntut ilmu supaya kita baik. Ya anak-anak. Paham tu nggak ada? Nah tadi menikah di Kristen. Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.